Semakin terbongkar berbagai macam kepalsuan yang dihubungkan dengan pengakuan Baal. Ini ada informasi terbaru ya. Iya. Kiai Mukhlis, Iya. Kiai Mukhlis Jember itu kan punya manuskrip ya. Iya itu. Ya kan? Iya. Nah, ternyata di manuskripnya Kiai Mukhlis itu tertulis 1200 ya. Iya. 1200 Hijriah kan? Betul. 1200 Hijriah. Nah, sementara isinya itu sama persis dengan Sulam Taufik yang ditulis pada 1400 ya. Iya. Nah, itu menurut Kiai gimana itu? Apa Kiai tahu itu? Ya kemarin saya ketemu dengan Kiai Mukhlis ya. Dan dia menjadi adegan. Oh, waktu muktamar. Iya. Iya. Dia menunjukkan pada saya itu. Iya. Manuskrip tua kitab Sulam Taufik ya, yang akhirnya mungkin ditulis ulang oleh Pak Alawi ya. Iya. Pak Alawi. Memang beliau ini bukan hanya saja mengatakan bahwa Sulam Taufik itu asalnya dari Wali Songo, ya, tapi beliau ini membuktikan dengan membawa data manuskrip kitab Sulam Taufik yang ada pada zaman Wali Songo. Wah, ini luar biasa. Saya jelas lebih percaya manuskrip Wali Songo karena dia lebih dulu ada. Betul. Semakin terbongkar berbagai macam kepalsuan yang dihubungkan dengan pengakuan Baal. Sebagaimana yang baru saja kita simak tadi, ternyata kitab Sulam Taufik pun bukan karya Baal. Kitab ini sering sekali dijadikan alat arogansi, bahkan digunakan untuk menjustifikasi siapapun yang belajar kitab Sulam Taufik wajib mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dan barang siapa yang tidak mengakui Bani Ba'alwi atau para habaib sebagai keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka batal ilmunya, maka tidak bermanfaat ilmunya. Arogansi seperti ini kadang-kadang terucap baik dari kalangan Ba'alwi sendiri atau bahkan dari para kiai-kiai yang kurang ilmunya, di mana ilmu justru buat mengindoktrinasi santri, bukan untuk mencerahkan santri. Dan ternyata betapa mengejutkannya, kitab Sulam Taufik ini pun bukan karya habaib, bukan karya Ba'alwi. Justru di sini kita mendapatkan fakta ilmiah bahwasanya kitab Sulam Taufik dari manuskrip Wali Songo tahunnya lebih tua daripada pengakuan Ba'alwi. Dari manuskrip Wali Songo ini kita menemukan fakta ilmiah bahwasanya kitab Sulam Taufik ini ditulis pada tahun 1021 Hijriah atau tahun 1612 Masehi. Sedangkan pengakuan Ba'alwi yang kata mereka kitab Sulam Taufik merupakan karya Habib, karya orang mereka, justru diterbitkan pada tahun 1241 Hijriah atau tahun 1826 Masehi. Artinya ada rentang jarak waktu 214 tahun lamanya. Nah, sekarang kita akan percaya yang mana? Manuskrip Wali Songo menyebutkan kitab Sulam Taufik ditulis pada tahun 1021 Hijriah. Sedangkan menurut catatan Ba'alwi, kitab Sulam Taufik diterbitkan atau ditulis pada tahun 1241 Hijriah. Ada jarak 2 abad lamanya. Tentunya kita akan lebih percaya dengan manuskrip yang lebih tua. Nah, di sini kita kembali tercerahkan, bahkan saya pun tercengang. Wow, ternyata selama ini kitab Sulam Taufik yang diklaim karya mereka, karya Bani Ba'alwi, ternyata adalah karya ulama Nusantara. Kenapa pun kita tidak perlu heran, itulah gawe mereka. Jangankan hanya memanipulasi kitab atau memalsukan kitab atau memalsukan pengarang kitab. Wong nasab Nabi aja mereka aku-aku. Artinya mereka tidak pernah takut kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sebuah cerita menarik dari kawan kita, pengurus PWI Provinsi Lampung, yakni Kiai Tubagus Andi Alawi, yang merupakan ketua divisi kajian di PWI Provinsi Lampung. Beliau ini adalah alumni Pelosok Kediri. Kemudian mengabdi kepada kiainya,
Kiai Haji Jamaluddin Al-Bustami yang memiliki ratusan ribu bahkan mungkin jutaan jamaah thariqah. Suatu hari Mbah Yai Jamal mengamanahi beliau untuk menerjemahkan kitab Risalatul Mahid karya Mbah Jazuli Pelosok Kediri. Setelah diterjemahkan kemudian ditasheh oleh Mbah Jazuli, kemudian diterbitkan secara internal lalu dibagikan kepada jamaah thariqah. Tapi pada suatu hari betapa mengejutkannya, terjemah Risalatul Mahid ini ternyata sudah diklaim oleh seorang oknum Habib, diklaim sebagai karya dia, bahkan diterbitkan oleh yang bersangkutan dengan mencantumkan dirinya sebagai muallif. Ya tentunya Kiai Andi Alawi beserta jamaah thariqah yang mesem-mesem saja, mereka tahu ini bukan karya Habib tersebut. Termasuk juga kita jadi diingatkan dengan fenomena Ratibul Haddad. Ya katanya karya Habib Abdullah Al-Haddad, ternyata dijumpai fakta matan isi Ratibul Haddad sama persis dengan Ratib Ar-Rifai, karya seorang sayyid yang jauh lebih tua daripada Ratibul Haddad. Ternyata Ratibul Haddad merupakan hasil plagiat terhadap karya asli dari Syekh Ar-Rifai yang disebut dengan Ratib Ar-Rifai. Inilah sebetulnya kelakuan mereka. Mereka mengarang sejarah seperti orang mengarang bebas. Seakan-akan suatu hari nanti tidak akan ada yang menelitinya. Mereka mengklaim-klaim kitab-kitab para ulama. Seakan-akan orang semua bodoh. Tidak akan ada yang bisa menelitinya suatu hari nanti. Mereka kemudian mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi dengan penuh meyakinkan, bahkan menggunakan pengakuan tersebut untuk arogansi, bahkan eksploitasi nasab Nabi. Pada akhirnya kemudian orang membongkarnya. Serapi apapun mereka menyimpannya, serapi apapun mereka coba membohongi umat, entah pada suatu hari pun akan terbongkar. Hari ini sudah tiba, di mana terbongkar kepalsuan nasab mereka yang sengaja dicangkukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi diingatkan dengan bagaimana dinasti Fatimiyah yang menguasai Mesir selama 270 tahun lamanya dengan pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Mungkin waktu itu mereka tidak pernah menyangka kalau kepalsuan mereka itu suatu hari nanti akan terbongkar, bahwasanya mereka semua akan diporak-porandakan. Mereka anggap pengakuan mereka sudah rapi, umat Islam percaya begitu saja, sehingga tiba masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau memfatwakan tentang kepalsuan nasab dinasti Fatimiyah dengan Panglima Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membongkar kepalsuan tersebut. Sehingganya runtuhnya, hancurnya dinasti Fatimiyah, dan kemudian ditemukan fakta ternyata mereka bukan anak keturunan Nabi, tapi asal usul nasab mereka merupakan kaum Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Sama dengan upaya menegakkan dinasti Baal di Nusantara ini. Dengan pengakuan mereka sebagai anak cucu Nabi, maka mereka membangun sebuah klaim spiritual kalau mereka lebih mulia dari semua umat Islam yang ada di Indonesia ini. Dengan pengakuan mereka sebagai anak cucu Nabi, mereka mengklaim mereka lebih mulia daripada semua kiai yang ada di Nusantara ini. Bahkan mereka berani mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini merupakan sebuah arogansi spiritual, menegakkan dinasti spiritual, membangun indoktrinasi bahwasanya mereka harus lebih dominan daripada semua bangsa rakyat Nusantara. Barulah kemudian mereka gunakan pengakuan tersebut, mereka gunakan dominasi tersebut untuk membangun sebuah kekuasaan politik. Namun belum sampai ke sana, sudah muncul seorang mujaddid, Kiai Haji Ahmad bin Usman Al-Bantani beserta para kiai NU, aktivis-aktivis Nahdiyin, santri-santri yang tercerahkan, membongkar semua kepalsuan tersebut. Ternyata mereka bukan anak keturunan Nabi, sama sekali tidak terbukti berdasarkan catatan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, bahkan secara saintik DNA mereka DNA Yahudi Askenazi yang jauh berbeda dengan DNA keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita semua bisa menyadari bahwasanya mereka memang selamanya tidak bisa dipercaya. Mereka berani mencakup nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Dengan demikian mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk demi mengamankan dogma dan doktrin mereka, demi mengamankan dinasti Ba'alwi. Mereka berani mengklaim kitab-kitab, teks-teks yang sudah ditulis oleh ulama terdahulu kala lalu diklaim sebagai karya mereka. Mereka pikir manipulasi dan kebohongan ini tidak pernah terbongkar. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus begitu banyak para ulama yang akan terus menjaga agama ini dari berbagai macam kepalsuan. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini setiap akhir satu abad atau setiap pangkal 100 tahun seorang yang akan memperbaharui agama. Seorang mujaddid yang akan memperbaiki agama ini dari berbagai macam indoktrinasi yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Termasuk di sini adanya pengakuan sebagai anak cucu Nabi yang terbongkar di kemudian hari, termasuk pemalsuan kitab-kitab. Mereka pikir tidak akan terbongkar, tapi pada kenyataannya sejarah membuktikan setiap kepalsuan pasti akan terbongkar.